Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Agus Muharram MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik beserta teman-teman kelas 2D yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Septiani Pancawardani dengan NIM 2104332 selaku moderator pada presentasi kelompok 4 hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara terlebih dahulu. Untuk sesi yang pertama ada pembukaan, lalu sesi kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada sesi tambahan dari dosen pengampu, dan yang terakhir ada penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan beralih ke sesi kedua, yaitu pemaparan materi. Namun, sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Mega Rosafina, yang kedua ada Reina Farhanah Miftah, yang ketiga ada Septiani Pancawardani, dan yang terakhir ada Supriyatna. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai tujuan, batas, dan kemungkinan pendidikan. Adapun submateri pada presentasi kali ini adalah yang pertama, pentingnya tujuan pendidikan, lalu yang kedua, jenis-jenis tujuan pendidikan, dan yang terakhir ada batas-batas pendidikan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, pembahasan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Supriyatna. Kepada Supriyatna, saya persilahkan. Yang pertama, pentingnya tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan harus mengandung ketiga nilai penting ini, seperti yang dikemukakan oleh Hummel pada tahun 1977, antara lain autonomi, yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. B. Equity, keadilan. Berarti tujuan daripada pendidikan tersebut harus memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan. Survival, yaitu bahwa dengan pendidikan akan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mega Rosafina dengan NIM 2109196. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang jenis-jenis tujuan pendidikan. Menurut Langeveld, pada tahun 1980 ada beberapa tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Yang ketiga, tujuan insidental. Yang keempat, tujuan sementara. Yang kelima, tujuan talakap. Dan yang keenam adalah tujuan intermedier. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum merupakan sesuatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan. Kedewasaan merupakan
tujuan pendidikan. Maka dari itu, semua aktivitas pendidikan harus diarahkan ke sana untuk mencapai tujuan umum. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini ingin menjadi manusia yang dewasa, karena tujuan dari pendidikan adalah kedewasaan. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan tujuan pengkhususan dari tujuan umum. Dalam usaha membantu anak menjadi dewasa, pasti terdapat hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam keadaan yang khusus dalam situasi saat pendidikan berlangsung. Terdapat beberapa faktor yang diperhatikan dalam menentukan tujuan khusus adalah yang pertama itu jenis kelamin peserta didik, yang kedua pembawaan peserta didik, yang ketiga usia perkembangan peserta didik, yang keempat tugas lembaga seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima itu falsafah negara. Lalu yang terakhir ada kesanggupan para pendidik. Yang ketiga itu ada tujuan insidental. Insiden bisa diartikan sebagai peristiwa. Jadi tujuan insidental itu tujuan yang menyangkut suatu peristiwa yang khusus. Contohnya seorang ibu yang melarang anaknya untuk bermain sebuah pintu yang terbuka karena akan menyebabkan suatu kecelakaan kecil seperti tangannya terjepit atau kakinya terjepit. Yang keempat adalah tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Lalu tujuan sementara memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk menguji nilai yang ingin dicapainya dengan perbuatan yang nyata. Dari perbuatan yang nyata diharapkan seorang anak atau seorang peserta didik mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya adalah tujuan agar anak terbiasa bersih. Mereka mempelajarinya secara berulang-ulang, mengalaminya secara berulang-ulang dari tingkat satu ke tingkat yang lebih tinggi dan jenis kebersihan. Maka ia diharapkan kelak akan mengetahui pentingnya hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap ialah tujuan yang berkenaan dengan salah satu aspek pendidikan. Disebut tidak lengkap karena setiap tujuan yang dihubungkan oleh salah satu aspek pendidikan berarti tidak lengkap. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh hanya mementingkan salah satu aspek saja sehingga mengabaikan aspek-aspek lainnya. Terus aspek-aspek tujuan tak lengkap misalnya pendidikan jasmani, pendidikan sosial, pendidikan kesusilaan, pendidikan estetis atau keindahan, pendidikan religius dan sebagainya. Contoh lain dari tujuan pendidikan tak lengkap, misalnya kita hanya mementingkan ranah pengetahuan saja. Tujuan pendidikan hanya mengembangkan kemampuan intelektual saja, tanpa secara terpadu mengembangkan ranah efektif dan psikomotornya. Yang keenam ada tujuan intermediate. Tujuan intermediate juga bisa disebut sebagai tujuan perantara. Artinya adalah tujuan yang melayani tujuan pendidikan yang lain, yang merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lain, khususnya tujuan sementara. Misalnya seorang anak sudah bisa menulis merupakan tujuan sementara. Lalu anak mengetahui cara memegang pensil, cara menulis huruf, itu merupakan tujuan dari perantara atau intermediate. Lalu contoh yang lain, pada saat kita lulus SMP atau SMA itu merupakan tujuan sementara. Sedangkan
pada saat kita naik kelas 1 ke kelas yang lebih tinggi itu merupakan tujuan dari perantara atau tujuan intermediate. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Rena Farana Miftah akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai batas-batas pendidikan. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk membantu seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya sepenuh dan selengkapnya, tetapi tidak terlepas dari keterbatasan. Dapat dikatakan, pendidikan sebagai perbuatan manusia yang tidak begitu saja dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan adanya batas-batas yang mempengaruhinya. Keterbatasan tersebut ada pada peserta didik, pendidik, lingkungan, dan sarana-prasarana serta interaksi pendidikan. Dapat disimpulkan, batas-batas pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu batas-batas pendidikan pada peserta didik, yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik, yang ketiga, batas-batas dalam lingkungan dan sarana-prasarana, dan yang keempat, batas-batas dalam interaksi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai batas-batas pendidikan pada peserta didik. Sebelumnya, peserta didik yaitu sebagai manusia yang dapat memiliki perbedaan dalam kemampuan bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, dan sebagainya. Nah, dari perbedaan tersebut, tentunya ada peserta didik yang lebih unggul dari peserta didik yang lain. Jadi intinya yaitu ada perbedaan. Selanjutnya, pengetahuan pendidikan tentang hal tersebut hendaknya menjadi acuan untuk mencari seperti apa dan bagaimana metode atau langkah-langkah pendidikan yang cocok dalam pembelajaran peserta didik, sehingga dapat berkembang dengan baik. Dengan kata lain, hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan yang dimana solusinya pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai batas-batas pendidikan. Nah, yang kedua ada batas-batas pendidikan pada pendidik sebagai manusia biasa. Nah, pasti pendidik memiliki keterbatasan dalam mendidik gitu. Nah, keterbatasan tersebut merupakan keterbatasan dari kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman, kurangnya penguasaan tentang isi pendidikan yang akan ditransformasikan, dan kekurangannya kemampuan dalam penggunaan alat-alat pendidikan. Nah, dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut, pendidik yang bersangkutan harus senantiasa berupaya mengurangi atau menanggulangi keterbatasan tersebut. Nah, upaya ini dimaksudkan untuk mengembangkan usaha-usaha pendidik yang merupakan suatu komitmen pendidik terhadap peserta didik. Lalu yang ketiga ada batas-batas dalam lingkungan dan sarana prasarana. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan suatu sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Nah, lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya proses pendidikan. Nah, di sini pendidikan harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran, seperti melakukan percobaan atau praktek. Nah, biasanya dengan praktek ini anak akan lebih mudah untuk memahami materi yang sedang dipelajari. Nah, yang terakhir ada batas-batas dalam interaksi pendidikan. Nah, keterbatasan dalam interaksi pendidikan dapat terjadi karena bahasa yang dipakai untuk mengajar. Penjelasan yang tidak sesuai dengan peserta didik biasanya sulit untuk dimengerti. Dalam hal ini, tugas pendidik adalah berusaha untuk mengurangi sebanyak-banyaknya pembatas komunikasi dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan peserta didik. Di samping faktor bahasa dan juga faktor lain yang dapat menimbulkan batasan komunikasi antar peserta didik dan pendidik, yaitu hal-hal psikologi seperti keterikatan antar siswa.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Baik, alhamdulillah sesi pematerian sudah terlaksana. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan dan juga menyanggah, silakan mengirimkannya di kolom chat pada grup WhatsApp. Sekian presentasi kelompok 4 pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.